Apabila datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicangcang. Kan yang diajak ngomong jadi nyambung. Gak usah heran, biasa wong sugih hanyaran. Soft belakang ikut ngelutik. Ojo seru-seru. Aku tadi melu krungu. Iku ngarep ibune tangane pekaro gelangan ututu mas asli. Mangan ma. Mangan ma. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Inilah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan, walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. 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 Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, grup Qasidah Az-Zahra dari tadi dan saking griyo. Terima kasih karena semangat, saya sawer dulu. Iya, sama-sama. Giliran nerima saweran, nerimanya banter. Mohon izin Pak Camat, Pak Panitia, saya alhamdulillah suka nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Kalau santri, ini santri bukan? Oh ya, santri tapi rodo tua. Kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat. Ya kalau biduan alhamdulillah sekarang banyak biduan pakai jilbab. Moga-moga bisa istiqomah Allahumma. Cuma rata-rata kalau biduan kan maaf-maaf nih, bajunya gak seronok, kurang bahan. Masa punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Punya pusar aja dikasih celobong udara. Pakai rok mini rok pacet, maaf nih, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil metatrak. Kan jadinya SMS, maaf, silit meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buah di Semarang kota, Bu. Di kota Semarang buah di pasar aja pada kelambenan. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, buah blimbing kelambenan, jambu kristal kelambenan,
Saya masuk ke Semarang Kota aja, saya lihat tadi ada buah nangka pada jaketan. Iya betul. Nanti muncrat ya aku ngomong. Tenang, saya mau udah divaksin sampai 3 kali. Muncrat-muncrat di sini udah aman insya Allah. Di Semarang nangka aja pada jaketan. Berarti nangkanya orang Semarang, nangkanya orang beriman. Lo ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau di Semarang aja nangka pada jaketan, kenapa nangkane wong wadon ora dibrongsong? Maka alhamdulillah saya sawer nanti ngiring sampai jam 3 sahur Pak. Ya begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelah kiri belum disapa, kasihan, mohon izin ya Bu Eni lewat sini. Saya khawatir. Gimana? Oh sampai sahur, iya ya Allah Mbak Sarmin. Ikut ngaji Mbak Sarmin. Terima kasih ya Allah. Pada sibuk megangin HP dari tadi ya Allah. Itu syutingannya buat apa Pak? Mbak Sarmin nih ya itu apa cincinnya aja sekeong-keong kan? Mbak Sarmin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setannya dibelenggu itu dibondo. Dibondoki dijiret iku dikerangkeng ki ditaleni ki dijiret ki didadung ki diuger. Cara sini apa ya? Can apa? Cancang. Can apa cang? Oh cang. Ya Allah. Jadi kecamatan Semarang Tengah itu bahasanya campur Cina. Cang. Saya ulang. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicang-cang. Inilah kenapa kalau bulan Ramadan justru kita puasa rasanya lebih enteng. Betul. Sholat di bulan Ramadan rasanya tenang. Ibadah di bulan Ramadan rasanya lebih semangat. Karena memang di bulan Ramadan kita tidak digoda setan. Sebab setane podo dicang-cang. Pertinyi ini. Kalau Kanjeng Nabi Daud di bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicangcang. Kenapa? Masih banyak orang Islam di bulan Ramadan, padahal sehat badannya, gak ada uzur halangan apapun, kok siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir jalan. Lah mereka yang dengan sengaja gak ada halangan, gak ada uzur, gak sakit, tapi kok sengaja nggak ngelakoni puasa di bulan Ramadan, itu karena digoda setan apa karena ketempelan setan? Gimana? Ketempelan. Kan setannya podo dicangcang. Nih saya ulang. Ini daunnya Kanjeng Nabi soalnya Pak. Kalau datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dicangcang. Maka kenapa kita puasa rasanya enteng? Karena tidak digoda setan. Tapi tetap masih banyak orang Islam dengan sengaja tidak melakukan puasa. Itu sebab digoda setan, ketempelan setan, apa ketularan setan? Ketularan. Nah kan setannya dicangcang. Dalam ucul. Oh, jadi kalau bulan Ramadan di Semarang Tengah setannya podo ucul. Ya pantes. Maka maaf,
Kanjeng Nabi Dawud di dalam hadis qudsi, asyamu, puasanya kalian manusia, baini wa bainahu, hanya aku Allah dan sampean saja yang tahu. Wajahnya orang yang puasa sama orang yang gak puasa itu bedanya longkok. Yang gak puasa habis makan lumpia entong pitung biji, metung ngomah bibirnya udah digosok pakai anduk, set set set, kan mandan ngeripik tuh bibirnya, sampai keluar dari pintu rumah dilemas-lemasin. Ya Allah, setengah telu sore lemas nemen ya. Jadi kalau udah orang bikin story di WhatsApp jam setengah telu lemes besti, itu justru malah mencurigakan. Ya, namanya orang puasa tentunya lemes. Maka ada tingkatan orang berpuasa. Yang pertama namanya saumul am. Saya ulang, tingkatan orang berpuasa ada yang namanya saumul am, puasanya orang awam. Iya, memang betul ada orang Islam udah gak makan, gak minum, gak bersetubuh sama istri atau suaminya, itu udah luar biasa karena Ramadan ikut puasa, wis lumayan. Tapi kan eman kasihan, Mbok sampai puasa yang udah dilakukan, udah nahan diri dari nafsu, gak makan, gak minum, dan gak kumpul sama bojone, kok sia-sia hanya gegara. Dene puasa gak bisa nahan nafsu, sholatnya gak ketinggalan, puasanya dilakukan. Tapi sholat tarawih ada tetangga pakai mukena baru aja digosipin, udah ganti manding. Pakai mukena sampai bordire kaboten buri. Akhirnya ngomong sama sebelah, yuk delang sebelah. Mangkat tarawih gelang selangan dinggo kabe ya bu. Lihat kakinya, sampai sikil bedi gelangi ya. Tume tangannya gelangan bentar-bentar garuk-garuk baik. Kan yang diajak ngomong jadi nyambung, nggak usah heran, biasa wong sugih hanyaran. Soft belakang ikut ngelutik, ojo seru-seru. Aku tadi melu krungu. Iku ngarep ibune tangane pekaro gelangan ututu mas asli. Sholat puasanya dilakoni, tapi ngegosipnya tetep nggak ketinggalan. Kan eman sholate lebih wis ora sholat, ora poso, sipate sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus mugi kumayu pelit betitil bakhil kuceren jelantir kaya upil kudanil. Kan lebih parah lagi. Maka begitu sia-sia eman ketika kita udah sholat, sholatnya nggak dijaga. Udah puasa, puasanya nggak dijaga. Sholat sih sholat, puasa juga puasa, tapi baru tingkat puasa awam. Nggak dapat apa-apa gara-gara kamin shaimin laisalahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang berpuasa tapi yang mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Belum bisa puasa syahwatnya, belum bisa puasa nafsunya. Puasa nggak ketinggalan, sholatnya dilakoni, tapi masih jadi rentenir, tukang ngerolas no duit, tukang mana no duit. Di sini mah nggak ada. Bulan Ramadan rasa ngegosip, akeh. Bu, halo, utang itu boleh, utang itu bol, lek jawab leh sing banter bu. Nek sampean orang jawab leh, aku mung boltok nih. Ulangi, utang itu boleh. Utang itu diperbolehkan asal dalam rangka memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Apa kebutuhan yang nggak bisa ditunda? Mangan kira kena ditunda bu. Bisa nyatane puasa itu karena dalam rangka mengekang nafsu. Buktinya tak kemarin saya buka puasa di Haji Barang Banyumas, mau pengajian ke Brebes, saya mampir buka puasa di langganan warung yang biasa saya mampir.
Di sana nggak ada mobil pribadi, ratanya truk-truk gandengan. Jadi teman saya supir-supir truk semua. Karena di sana memang masakannya enak, Bu. Saya mampir ke sana udah telepon dulu, saya udah pesan menu. Dan sehingga saya sampai di sana udah disiapin waktu buka puasanya. Tertiba ada supir pas lagi buka puasa tong-tong bleng azan maghrib. Dia langsung bikin kesusu gerusa-gerusune karyawannya. Jadi pelayannya itu juga mau buka puasa tapi disereg-sereg. Bu cepetan aku pan buka. Begitu kata si supir. Saya sedikit agak lirih ngejawab, Pak yang sabar. Pelayannya juga lagi mau ngebatalin puasa terlebih dahulu. Tiba-tiba supirnya ngegerutu tapi mandan banter. Wong lapar ora sabar. Oh iya. Langsung otak saya nyambung. Berarti memang namanya makan itu nggak bisa ditunda. Kalau udah azan maghrib tong-tong bleng memang harus dibatalin dulu puasanya. Sehingga makan itu nggak bisa ditunda. Boleh utang tapi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Makan kebutuhan nggak bisa ditunda. Utang beras dalam rangka nyambung hidup. Punya beras tapi karena wegah ngutangi, akhirnya ngakunya nggak punya beras padahal punya. Yang nggak mau ngutangin dosanya gedenya luar biasa. Saya ulang. Punya beras. Tapi karena wegah ngutangi, dia punya beras ngakunya enggak. Yang nggak mau ngutangin dosanya gedenya luar biasa. Berarti dari cerita ini, kalau yang ngutangi udah bijaksana, berarti kan yang utang harus sadar diri. Utang memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Jangan utang gara-gara gengsi. Arep plesir dadak utang. Kalau cash belanjanya ke mall, tapi kalau ngutang mari warungnya tanggane. Ada orang sini begitu? Ada? Perangkat orangnya? Ya Allah. Ngaji ngerasani tanggane sampean. Puasanya boleh yang namanya utang dalam rangka memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Tapi sifatnya rentenir, ada orang butuh malah sengaja dicekik sekalian. Nembung utang 10 nerimanya cuman 9, nyarutangi 15. Disebut oleh Nabi Toma minanas, ngakal-ngakalin hartanya orang lain, kena bendu, kena azab dunia akhirat. Na'udzubillahimin. Maring sawah nampingi galengan sampai pojok patok tetangga, dume longkos sing weruh, ana patok omah, dume lagi macul patoknya dijejek. Tanah tetangga nyiuting nggone dheweke ngambani. Ada orang sini begitu? Ada. Berangkat orangnya. Toma minanas. Dagang curang. Nimbang barang sekilo harusnya 10 ons, cuman 9 ons. Toma minanas. Lumpia seminggu wingi didol maning. Yang udah bau di sugno tengah, sing apik-apik ning pinggir, ben sing wis bosok wingi melu payu. Toma minanas. Kula kasrine 8.000 ngendikane 10.000 wis ngapusi karo sing tuku golek batik kakean. Toma minanas. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, jam 8 pagi kudune di kantor nglayani masyarakat. Malah jam 10 sinang ngomong-ngongkang minum kopi karo dolanan HP. Bukan camat sini, capat sono. Toma. Yang jadi RT jangan kelalen solate, jadi RW aja sekara PDW. Yang jadi lurah pada rajin ibadah, yang jadi camat jangan camat comot. Yang jadi kiai, sama kiai saya nggak berani. Kalau kiai gurunya mumpuni, jadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni, ngajar koni, bisa ngajar, bisa ngelakoni. Kapolsek udah pulang dan Ramil. Oh jadi MC ini saudara saya ini.
alumni Indosiar. Ini jenengan gak di Indosiar ya Allah? Oh gak dikontrak, kasihan banget Mas. Oh gitu jadi host, terima kasih alhamdulillah tetep payu nang kene Mas Sarju, Sarju namanya. Oh asli mana Mas Sarju? Oh begitu, nanti amplopnya saya bagi 2. Iya Mas Sarju, amplopnya saya isinya. Ya makasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa meneh dagangane laris, durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul. Apa meneh dagangane laris, pelem kecut ngakune. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi lurah, salate sak wayah. Apa meneh wektune rapat, salate diloncat. Lurah Semarang ora. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer munine tambah banter ya Bu. Terima kasih Azharo. Dalam sawer maning didelok disit aku lek nyawer piro Pak. Ya Allah. Kelasnya aku nyawer 1.000 ya ora pantes Bu. Nggone nunggu mawon Pak Camat sampai setahun setengah kok nyawer 100 didelok disit delok disit. Ora percaya ki vokalis. Lho abang-abang kabeh. Pirang lembar ki diitung. Pancen modele ngono menungso longkot cukupe. Nembe disawer njaluk sawer meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Camat, non sewu tadi beberapa panitia itu laporan kepada saya. Toleransi di Semarang itu begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Salah satu keunggulan kota Semarang yang pertama adalah masyarakatnya yang kondusif. Yang kedua, alat-alat transportasi umum niku telah dicukupi. Yang ketiga, begitu luar biasa Semarang karena punya bandara udara, sampai punya pelabuhan, bahkan punya kelewatan tol. Niki akhirnya dados berkah majune kota Semarang. Tepuk tangan dulu. Tapi ya memang kita ndak usah menutup mata. Momok yang jadi perbincangan adalah Semarang kotane banjir Bu, bener kan? Karena lagune dhewe saleh sapa sing nyipta lagu Semarang kaline banjir. Nah, akhirnya memang kebanjiran berkah. Amin Allahumma. Untung Bu Wali Kota wis tindak Bu. Memang dari beberapa pemerintah niku sudah mengupayakan beberapa fasilitas untuk menanggulangi banjir rob. Di antaranya damel kolam niku adalah khusus untuk menampung air hujan sebelum dialirkan tenggene laut. Ngerti mbok aku. Tatanan kota ya aku ngerti. Mohon izin Pak Kiai, Pak Camat, sebenarnya banyak sekali yang mencalonkan saya untuk maju tenggene DPR RI.
Sampai-sampai saya tolak karena bukan ranah saya kalau saya nyemplung ke tenggene partai apalagi terjun teng politik, karena bukan ranah kula sampai terjun teng politik. Soalnya kalau sampai di belakang saya ada background partai, mungkin jenengan nggak semeriah dan secinta malam hari ini teng Mumpuni. Biar 1.2 koma masyarakat ngeritik, biar Pak Camat ngasih performa. Begitu Mat. Pak Camat maksudnya Bu, ya Allah. Memang masyarakat Semarang niku kondusif dan memang toleransinya juga tinggi. Termasuk ada sedikit cerita, mudah-mudahan Pak Camat tidak tersinggung. Ini saking kisah kula pertama, tapi sebelum saya menjelaskan tentang kisah Tanbihul Ghafilin, ini adalah cerita kula piyambak. Anu ngajine sampai jam 3 subuh kan? Ya, saya cuma memastikan saja Bu. Dulu pas 2017 saya kan di Indosiar 2 kali lomba. Di luar lain lomba, kula memang teng Indosiar mungkin jenengan dados kenal kula. 2014 tingkat nasional dari polling SMS. Kemudian 2017 tingkatnya Asia. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dan kalau yang tingkat Asia tidak dari polling SMS tapi mutlak penilaian dewan juri dari 4 negara niku wau. Dan satu-satunya Mas Arju, saya kasih informasi mbok jenengan mboten ngertos prestasi niku lho. Satu-satunya alumni di Indosiar perempuan yang juara 1 berturut-turut hanya Mumpuni Handaya Yakti. Sesekali sombong pamer kan gak apa-apa Bu. Lah niki cerita kula 2017 saya di tingkat Asia, kami itu digembleng 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Mungkin rada beda kali stand up komedi Mas Arju, karena ceramah niku 5 menit. Bayangkan 5 menit Bu. Sudah ada salam, muqaddimah, harus ada dalil ayat Quran hadis, kali keterangan kitab, materi dan lucu ngelawaknya. Bayangkan niku diracik 5 menit. Maka kami dikarantina 2 bulan sehingga dari Indosiar memberikan jatah cuti kepada saya 5 hari untuk nyicipi puasa di rumah. Alhamdulillah kalau bareng cuti, tapi baru 2 hari ditelepon malih teng Indosiar supaya balik teng Indosiar karena banyak syuting iklan dan akhirnya kalau mangkat beli tiket kereta mendadak. Karena mendadak saya naik kereta dari stasiun Kroya sampai ke Jakarta, saya kaget di stasiun Kroya. Gerbang yang gerbong sing kula tumpai, jebule niku hanya saya seorang di dalam gerbong niku. Aku batin, sangar nemen kaya-kayane iki calon juara iki kaya-kayane. Nanti sepur be tak booking dhewean aku mangkat. Cuman saya seorang. Tapi ternyata stasiun Prokerto kami berhenti, tiba-tiba ada serombongan memenuhi gerbong yang saya naiki. Kaget dan ternyata rombongan tiang Kristen. Rombongan tiang Kristen ini telah memboking gerbong sing kula tumpai. Niku karena saya beli tiketnya mendadak, akhirnya dapat, malah akhirnya dicampur kali tiang Kristen satu gerbong niku memang sudah diboking nembe ziarah dari Goa Bunda Maria Kalibagor Banyumas. Kristen aja ziarah besti. Nggak percaya tanya atau Mama Camat Semarang Tengah. Jadi kalau ada orang Islam nggak mau ziarah ke makam orang tuanya, ke kuburan keluarga, sampai kuburan kayak alas roban, kalah karo wong Kristen. Tuh mantep orang. Mantep orang Kristen aja ziarah, masa wong Islam nggak mau ziarah. Terus kemudian saya di gerbang ini kita ngobrol Bu, masa ya menungso ketemu menungso orang ngobrol. 2 orang ibu-ibu Kristen duduk di depan saya, kemudian 1 orang Kristen duduk di sebelah saya. Niku tiang Kristen sedanten. Akhirnya kita ngobrol sampai wayah maghrib tong bleng saya ketiduran. Ternyata saya langsung dibangunin sama orang Kristen tadi. Mbak, udah azan maghrib, wayahnya batalin buka puasa. Beliau bilang begitu tiang Kristennya. Karena saya mendadak, karena memang gak bawa kurma, saya cuma ngebatalin pakai seteguk air putih sama jajan ciki Bu. Kemudian orang Kristennya terus nawarin getuk goreng khas Sokaraja. Kayaknya habis beli oleh-oleh sehingga bawa getuk goreng. Dan beliau bilang begini, Mbak silahkan nih makan takjil getuk goreng.
Jujur saya agak maju mundur mangan ore ya. Mangan ore ya. Udah ditawarin gak enak dong. Saya nyicipin lah 3 biji. Barang saya cicipin 3 biji. Orang Kristennya bilang begini, tenang mbak, ini getuk gorengnya halal. Wih, Kristen tahu halal juga guys. Si balik tanya dong, ibu tahu ini getuk goreng halal bagaimana ceritanya? Loh, ini tulisannya di cap kertasnya getuk goreng asli Haji Tohirin. Yang bikin haji halal dong. Oh iya ya. Begitu menghormati saya karena belum sampai ngucap tenang, ini getuk gorengnya halal. Iya iya. Dan saya merasa tersanjung sekali sehingga kita akhirnya tambah akrab. Cuma saya lupa nggak minta nomor HP yang tahun 2017. Dan beliau bilang begini, wah orang Islam itu hebat ya. Maksudnya gimana bu? Nah, orang Islam kan puasanya 30 hari. Betul, puasanya 30 dino bu. Kita dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, plus nggak kumpul sama bojone. Gimana nggak kumpul sama bojone? Belum payu rabi saya. Orang yang udah nikah, udah punya suami istri aja nggak kumpul kan mau lagi puasa. Oh gitu, 30 hari, iya hebat ya. Padahal kan orang Islam bentukannya kayak sampean ya mbak. Maksudnya cilik ireng merongos, astagfirullah. Yang merongos mah cuman saya, yang lain Islam enggak. Ini kebetulan jenengan ketemu wong Islam yang merongos. Akhirnya saya balik tanya, mohon izin maaf sekali. Kalau di Kristen ada puasa apa enggak? Saya tanya begitu. Dan ternyata nanti kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Camat. Di Kristen juga ada puasa. Saya ini Kristennya Katolik begitu. Karena memang ada Katolik, ada Protestan. Protestan. Ya mbok salah saya ini. Jadi kalau ada wong Islam kok Protestan, yaitu Islam Protestan. Saya Katolik begitu. Ternyata yang saya ketemu ini adalah yang Katolik. Ternyata ada zikir. Katanya ada zikir. Memang saya lihat tuh Pak. Orang Katoliknya pegang tasbih tuh. Warnanya silver. Kalau nggak salah terbuat dari aluminium. Ya juga umet-umet tuh. Tapi nggak tahu saya baca apa tuh umet-umetnya. Saya kan tanya nggak takutnya jadi privacy bu, jadi saya nggak berani tanya. Yang kedua ada ziarah dan yang ketiga Katolik pun ada puasa. Mohon izin nanti saya dikoreksi Pak Camat. Saya ingatnya begini, orang Katoliknya bilang di Katolik ada puasa, malah puasanya 40 hari. Kaget saya, lebih hebat ketimbang wong Islam. Wong Islam 30 dina, Katolik 40 dina guys. Dan saya masih ingat beliau cerita puasanya Katolik katanya begini. Contoh, saya puasa di Katolik 40 hari, seneng lumpia. Pokoknya kalau makannya nggak pakai lumpia, saya nggak bisa makan tuh. Karena memang favorit saya kelangenane senengnya mangan lumpia. Tapi berhubung lagi puasa, maka selama 40 hari saya nggak makan lumpia karena lagi puasa. Tapi makan yang lain boleh, gitu saya dengernya. Dan mohon izin kalau di sini ada Katolik saya mohon dikoreksi. Oh begitu, oh iya, akhirnya saya simpulkan. Betul ya bu? Ini ada yang manggut-manggut, betul begitu. Akhirnya saya jawab begini, berarti contoh ya logika saya nangkepnya. Saya cinta dan seneng sama suami saya umpama. Tapi berhubung lagi puasa 40 hari saya nggak cinta sama suami saya, boleh cinta sama suami tetangga. Orang Katoliknya langsung enggak, bukan begitu hukumnya. Beda hukum ya bu ya. Tapi betul puasanya orang Katolik begitu. Terima kasih. Berarti ini sudah nggak simpang siur. Artinya begini, begitu toleransi tinggi. Ini bukan hanya dari kisah saya, tapi saya sampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Orang Yahudi sangat menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Diriwayatkan di kitab Tanbihul Ghafilin, ada anak seorang Yahudi nangis minta makan kepada ibunya, tapi di hadapan orang Islam yang sedang berpuasa Ramadan. Nangis tuh anaknya minta makan. Ma, mangan ma.
Iya. Ya namanya anak kecil kalau udah kadung minta kan susah dibendung tuh. Ngomongnya, ma. Sambil ngeguling-guling tuh bocah. Akhirnya apa yang dilakukan ibu seorang Yahudi itu tadi? Anaknya tangannya dipegang, dia diseret, dibawa ke kamar. Di kamar itu anak dikasih tahu, bocah. Bocah sini panggilnya apa? Kalau anak lanang le, perempuan dilala bocah lanang gue. Le, nek nang ngarepe bocah. Ya le, yo tole. Le tole. Kalau di hadapan orang Islam yang lagi puasa ngomongnya jangan sembarangan. Ya namanya ibu-ibu lagi nyeneni bocah kan begitu bu. Anaknya nakal nih, ibunya paling ucap, oh bocah soleh, bocah pinter, bocah bagus nggih. Tapi kan untungnya garo gatik, bocah soleh, bocah bagus, bocah. Sama persis tuh sama orang Yahudi yang lagi nyenenin anaknya. Nek nengorepe wong Islam, nek agi wong Islam puasa jangan jeluk mangan. Hormati sedulur kita yang lagi puasa. Kalau mau makan nang jero kamar. Akhirnya sang ibu ambil piring penuh dengan nasi dan lauk dibawa ke kamar. Anaknya disuruh makan di kamar. Kalau belum selesai nggak boleh dia makan sambil keluar rumah. Kalau baru selesai barulah boleh keluar dari rumah. Begitu orang Yahudi menghormati orang Islam yang tengah melaksanakan puasa Ramadan, Allah pun senyum waktu itu. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan hal itu kepada Kanjeng Nabi. Dan supaya Kanjeng Nabi menyampaikan salamnya Allah kepada orang Yahudi itu tadi. Akhirnya malaikat Jibril bilang, datang ke hadapan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah menyampaikan salam Allah kepada panjenengan. Yang kedua, tengah ada satu kejadian yang begitu luar biasa di tetangga desa kita. Orang Yahudi yang sangat menghormati orang Islam yang sedang berpuasa, anaknya minta makan di hadapan orang Islam yang berpuasa, maka anaknya disuruh makan di dalam kamar. Setelah baru selesai, barulah boleh keluar. Maka tolong Allah titip salam kepada orang Yahudi itu tadi, disampaikan oleh panjenengan kepada orang itu. Kanjeng Nabi langsung tindak teng dalam Yahudi, disampaikanlah salamnya Allah. Dan sebab kenapa Allah menyampaikan salam kepada orang Yahudi itu tadi, langsung orang Yahudi itu menangis dan akhirnya mu'alaf, dia masuk ke dalam Islam. Begitu luar biasa toleransi. Oh ya keprok nggak apa-apa ya ibu. Seumpama di kota Semarang di bulan Ramadan ini, ada warung nasi padang masih buka di siang hari, ada warteg masih buka, ataupun bakul-bakul es yang terpenting saling menghormati. Kalau toh memang nasi padang bertujuan dalam rangka maaf orang di Indonesia kan gak Islam semua. Menghormatilah juga ketika ada orang Islam yang berpuasa. Kenapa kok nasi padang ditutupi pakai tenda? Mungkin ada memang khusus dalam rangka melayani musafir perjalanan. Saya ini udah termasuk musafir bu. Cilacap sampai ke Semarang di atas 88 km. Sah saya disebut musafir. Tidak diwajibkan untuk berpuasa tapi wajib untuk mengkodok. Begitu. Maka kenapa warung nasi padang masih buka, warteg masih buka dalam rangka melayani para musafir ataupun ada non muslim yang ingin makan. Dan kemudian yang gak berpuasa jangan dengan sengaja menunjukkan bahwa dia gak puasa. Oke, masing-masing puasa itu hanya Allah dan orang yang sedang berpuasa saja yang tahu. Tapi maaf, ibarat ibu lagi haid datang bulan, ibu makan di dalam rumah harus di dalam kamar. Mbok sampai Anda lagi mengajarkan anak lagi puasa, ketahuan ibu lagi makan. Iya, mamane ora puasa. Yo konangan. Ibu ngejawab, ye wong mama lagi haid. Oh jadi haid nggak diwajibin puasa? Ya enggak lah, ya udahlah bu, saya besok mau haid. Gimana mau haid? Bocah lanang kon haid. Kan jadi kebanyakan perkara. Artinya saling menghormati ini bukan hanya sekedar dari kisah saya tadi, tapi kami punya dasarnya salah satunya di kitab Tanbihul Ghafilin. Maka sepertinya saya kepingin menjelaskan bermacam-macam perkara, tapi ternyata udah jam 10.
Gimana Pak Camat? Udah cukup tuh, jempolnya udah maju 2 Bu. Sampai 4-4-nya, sampai jempol kaki juga. Berarti tandanya udah jamnya selesai. Takutnya sahurnya kawanan Bu. Enggak. Gimana? Nunggunya 1,5 tahun. Berarti ngajinya betul sampai jam 3. Subhanallah. Bayar ora ikut campur ya sampe. Begini, memang sudah perjanjian tadi sama Pak Camat dan kemudian ternyata Ibu Wali Kota datangnya lebih awal. Tadinya saya diagendakan naik jam 9 persis, tapi ternyata malah jam setengah 9 tadi udah naik. Berarti alhamdulillah sekarang udah jam 10 ngajinya wis karo tengah jam Bu. Soalnya memang begini, ngajinya kalau kemalaman itu bahaya. Saya kan bocah Bu. Belum Pak Yurabi kan bocah. Kalau ngajinya kemalaman bahaya Bu, takut ada penculik. Ibu jawab, yang mau nyulik mumpuni siapa? Soalnya kalau ngajinya kemalaman bahaya, apalagi tadi siang saya nggak tidur. Kalau siangnya nggak tidur kan malamnya suka rewel Bu. Sebelum saya rewel, jadi ngajinya ini pakai jam, pakai agenda dan pakai waktu. Dan alhamdulillah begitu luar biasa, keluarga besar panitia Kecamatan Semarang Tengah. Tepuk tangan malih kangge keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Semarang Tengah. Dan yang pertama, maksud pengajian hari ini bukan menghambur-hamburkan dana APBD, tidak. Tapi mutlak ini adalah iuran dari para lurah-lurah, betul? Sekecamatan Semarang Tengah dan dimandegani oleh Bapak Camat yang beliau juga begitu luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini, dengan puasa kita di bulan Ramadan ini, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah. Kecamatan Semarang Tengah dijadikan masyarakat ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Para pemimpin kita dijauhkan dari sifat yang zalim, dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memakmurkan Semarang Tengah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena nanti doa akan diimami langsung oleh akhirul kiram Romo Kiai kagem mengimami doa pengasahan tintan menika. Ada satu pengumuman dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu, doakan dimami langsung oleh Mbah Kiai Kang Sultan Azim kami, santri kepada para masyayikh di keluarga besar Semarang Tengah. Semoga Bapak Camat terima kasih atas support dukungan kepada rangkaian ulang tahun Semarang yang ke-476. Terima kasih para panitia pengajian hari ini, para Bapak Ibu Lurah sekecamatan Semarang Tengah dan seluruh para pejabat tamu undangan yang telah hadir, khususnya para kiai yang telah selalu membimbing kami masyarakat Semarang Tengah. Mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nggih. Mohon izin Ustadzah, ini sebelum pinara ini ada WA dari bule saya, katanya ngefan banget sama Ustadzah. Ini suruh mintain foto sama Ustadzah gitu. Minta saya kirim Ustadzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngejak jomblo ora apa-apa. Luar biasa keren. Ada pantun buat Ustadzah. Tuku kue ini dipangani yuyu, cakep. Ustadzah mumpuni I love you. Wani jomblo kok. Seneng. Sing mboten nek doa apa-apa bojone ndi bojo meneh. Jangan, semoga bapak-bapak istiqomah ya dengan setia sama istri. Kasihan lagunya siapa itu Hakim. Jagalah hati jangan poligami, jagalah hati jangan nambah istri lagi. Mending istri kita satu, yang penting selalu bersatu. Kalau istri kita dua, duitnya dibagi rata. Kalau istri kita tiga, tak bisa kemana-mana. Kalau istri kita 4, pakai celana nggak sempat. Ayo bojone papat kok ya. Luar biasa. Alhamdulillah saya kagum sama Ustadz Mumpuni. Makanya saya berulang-ulang saya itu mengagumi sosok wanita. Ustadzah
Nenek saya pernah berpesan, Ju, kowe iso nek bojo jangan pernah membuat istrimu nangis. Kenapa? Karena air mata wanita itu mahal. Kok iso mahal kek? Karena di balik air mata wanita ki ono eyeshadow 250, wadake 300, lipstike 700, meh 2 juta lho ya. Makanya air mata mahal. Enggak, maksudnya di balik air mata seorang wanita ada doa-doa. Bojoku alhamdulillah beliau diberi anugerah menjadi ustadzah yang bisa menyampaikan pesan-pesan kalam ilahi yang luar biasa. Bojone kula nggih pinter nyanyi tok, Bu. Dadi nek kula metu bali ra nggodhet nyanyi terus awanu metu bali ra nggodhet terus rasa metu. Ngoten niku.